Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 11 ayat 1 demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Saudara-saudara sekalian, berdoa nampaknya sederhana. Tetapi ternyata tidak mudah, karena berdoa adalah menghadap Allah yang sekalipun Maha Kasih, tetapi Ia juga adalah Sang Pencipta yang Maha Kudus. Sedangkan kita adalah orang berdosa yang jelas berada di bawah murkanya. Puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menebus setiap orang yang percaya dengan darah-Nya, sehingga jalan masuk ke hadirat Allah terbuka. Meskipun demikian, berdoa tetap saja bukan sesuatu yang mudah. Sebab selama kita masih ada di dalam dunia ini, natur dosa kita masih melekat di dalam hidup kita. Dan kita masih harus berproses untuk mengalahkan dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Saudara, itulah sebabnya para murid Tuhan Yesus meminta agar Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Tuhan Yesus menjawab permohonan mereka dengan memberikan contoh bagaimana berdoa dengan sebuah doa yang luar biasa yang sering kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Jadi, doa Bapa Kami adalah contoh yang melaluinya kita belajar bagaimana berdoa. Bukan doa yang hanya sekedar diucapkan sambil lalu tanpa penghayatan karena kita sudah menghafalnya. Apalagi dijadikan semacam mantra untuk mengusir setan dan mendapatkan semua keinginan kita. Itu bukan tujuan Tuhan Yesus memberikan doa Bapa Kami kepada kita. Menggunakan doa Bapa Kami sebagai doa harian boleh-boleh saja. Kita juga bisa menggunakannya ketika berbagai pergumulan yang menyesakkan hati kita membuat kita tidak bisa berdoa. Tetapi marilah kita melakukannya dengan pemahaman yang benar. Mencermati setiap kalimatnya dengan menghayatinya menjadi doa yang keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, yang kita sampaikan kepada hati Allah yang setia dan penuh rahmat. Dengan demikian, relasi pribadi kita dengan Allah semakin bertumbuh, dan kita dimampukan untuk menikmati hadirat-Nya dan memuliakan nama-Nya. Itulah hidup yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apakah saudara rindu menikmatinya? Ketahuilah bahwa kerinduan Allah lebih besar daripada kerinduan kita. Dia menginginkan saudara dan saya lebih dari apapun, karena Dia teramat sangat mengasihi kita. Jadi, mengapa tidak segera datang ke hadirat-Nya dan menikmati kasih-Nya? Hanya dengan menikmati Dia, kita akan mampu memuliakan Dia. Dan hanya dengan memuliakan Dia, kita mampu menikmati Dia. Amin.